Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imelia Fitria Dewi dengan NIM 11820600047 dari semester 5 kelas B jurusan Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video kali ini saya akan kembali dengan melakukan kegiatan praktikum, yaitu pada mata kuliah Fisiologi Hewan. Pada praktikum kali ini saya akan melakukan dua kegiatan praktikum sekaligus, yaitu pada kegiatan praktikum yang pertama yaitu mengenai indera penglihat atau mata, dan untuk kegiatan praktikum yang kedua yaitu mengenai indera pembau. Langsung aja kita masuk ke kegiatan praktikum yang pertama. Pada kegiatan praktikum yang pertama ini yaitu mengenai indera penglihat atau mata. Mata merupakan indera penglihat. Bentuk mata seperti bola sehingga disebut dengan bola mata. Bola mata terletak di dalam lekuk mata yang dibatasi oleh tulang dahi dan tulang pipi. Jadi, mata terlindung oleh kedua tulang tersebut. Mata mempunyai bagian-bagian yang terletak di luar dan di dalam mata. Pada kegiatan praktikum yang pertama ini memiliki tujuan untuk mengetahui bintik buta. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan praktikum yang pertama yaitu ada kertas yang nantinya akan dipotong ukuran 3x14 cm, ada spidol, ada penggaris, dan yang terakhir yaitu ada gunting. Langkah yang pertama yaitu kertas yang sudah diukur 3x14 cm, buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara plus dan titik sejauh 10 cm. Peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata. Pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangi percobaan hingga 3 kali. Balikan letak tanda titik dan ulangi prosedur seperti sebelumnya dengan mata kiri yang tertutup sebanyak 3 kali. Pada tabel hasil pengamatan di sini terlihat ada tabel mata kanan yang ditutup, kemudian ada tabel mata kiri yang ditutup, di mana ada jarak pada waktu tanda plus yang hilang, serta ada jarak pada waktu tanda plus tampak. Kemudian ada jarak pada waktu tanda titik hilang dan juga jarak pada waktu tanda titik tampak. Oke, kita mulai dari mata kanan yang ditutup terlebih dahulu. Nah, pada percobaan yang pertama itu tanda plus hilang pada jarak 3,5 cm dan tanda plus tampak kembali pada jarak 7 cm. Kemudian pada percobaan keduanya itu berbeda sedikit, yaitu tanda plus hilang pada jarak 3 cm dan tanda plus tampak kembali pada jarak 6 cm. Pada percobaan 3 terdapat perbedaan juga, yaitu tanda plus hilang pada jarak 4 cm dan tampak kembali pada jarak 7 cm. Nah, sekarang untuk mata kiri yang ditutup. Jarak pada waktu tanda titik hilang pada percobaan yang pertama itu 6 cm dan tanda titik tampak kembali yaitu pada jarak 8,5 cm. Setelah dilakukan percobaan kedua dan ketiga, itu ternyata hasilnya sama. Tanda titik hilang yaitu pada jarak 6 cm dan tampak kembali pada jarak 8,5 cm. Untuk rata-ratanya sendiri yaitu pada mata kanan yang ditutup, pada tanda plus yang hilang itu 3,5 dan untuk tanda plus yang tampak itu 6,6. Kemudian pada mata kiri yang ditutup rata-ratanya itu pada tanda plus yang hilang yaitu 6 dan untuk tanda plus yang tampak rata-ratanya yaitu 8,5. Lalu mengapa sih bisa demikian berbeda pada mata kanan juga pada mata kiri?
Nah, terdapat perbedaan jarak hilangnya tanda lingkaran atau titik pada waktu pengamatan. Secara keseluruhan, rata-rata hasil menunjukkan perbedaan jaraknya hanya sedikit. Bayangan suatu benda tidak nampak pada jarak tertentu karena pembiasan cahaya dari suatu benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina. Bintik buta pada setiap orang itu tentunya berbeda-beda. Pada percobaan yang telah dilakukan, posisi bintik buta mata kanan dan kiri itu berbeda. Pada jarak tertentu, benda terlihat dan pada jarak tertentu benda tidak terlihat. Ketika benda tidak terlihat pada jarak tertentu, hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina yang cahayanya jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka benda dapat terlihat. Dari hasil pengamatan, tanda plus digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda plus tersebut masuk ke daerah bintik buta. Pada jarak tertentu, tanda positif hilang karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga tanda tersebut hilang atau tidak terlihat. Hal ini disebabkan karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya, sehingga pada saat tanda tersebut muncul kembali karena retina sudah mampu menangkap cahaya, sehingga bayangan tampak jelas dan tampak terlihat kembali. Tidak ada hubungannya, karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga bisa terjadi akibat faktor genetis. Orang yang berpindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap secara tiba-tiba, penglihatannya menjadi berkurang. Hal itu terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya yang disebut rodopsin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein terkena sinar matahari terang. Rodopsin terurai dan terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat, sehingga ketika pindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap, penglihatannya menjadi berkurang. Jadi hal tersebut ada hubungannya dengan bintik buta karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga mata tidak jelas untuk melihat karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Jawabannya yaitu ya, melakukan akomodasi, karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dekat dapat difokuskan pada retina, sehingga akomodasi adalah kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah atau menebal atau menipis yang membuat pandangan menjadi fokus. Kacamata yang dipakai atau berlensa rangkap, cembung dan cekung. Di bagian kacamata yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan di bagian lensa yang cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Lanjut ke kegiatan praktikum yang kedua. Kegiatan praktikum yang kedua ini yaitu mengenai indera pembau. Nah, tujuan dari kegiatan praktikum yang kedua ini yaitu memiliki tujuan untuk menentukan kepekaan rasa. Indera pembau atau indera penciuman merupakan salah satu dari 5 indera yang dimiliki manusia. Sebagai bagian dari sistem panca indera manusia, indera penciuman berperan untuk mendeteksi bau atau aroma. Kemampuan menghirup ini dapat terganggu jika indera penciuman tidak dijaga dengan baik. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada apel, ada pisau, ada spidol, kemudian ada tusuk gigi, dan yang terakhir ada
jahe. Oke, kita masuk ke langkah kerja. Nah, langkah kerja yang pertama yaitu potong jahe dan juga apel dengan ukuran yang kecil dan ukurannya itu yang sama. Tutup mata dan juga tutup hidung, lalu gunakan tusuk gigi untuk memasukkan sepotong apel ke dalam mulut dan kunyah pelan-pelan. Kemudian minum terlebih dahulu untuk menetralisirkan sisa makanan yang ada di mulut. Tutup hidung dan juga mata kembali, lalu masukkan jahe ke dalam mulut dan kunyah pelan-pelan. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya dengan mata tertutup dan tanpa menutup hidung. Hasil pengamatan pada kegiatan kedua ini terdapat dua perlakuan, yaitu ada perlakuan dengan menutup hidung dan menutup mata, serta ada perlakuan dengan tidak menutup hidung tapi menutup mata. Pada saat memakan jahe dan juga apel dengan mata tertutup dan hidung tertutup, itu tidak terasa apapun ketika memakannya dan tidak tercium bau apapun, kecuali pada jahe itu hanya ada terasa pedas saja. Sedangkan ketika memakan jahe dan juga apel dengan tidak menutup hidung tapi tetap menutup mata, itu terasa bau dan juga rasa dari apel dan juga jahe tersebut. Mengapa demikian? Nah, secara umum kemampuan indera penciuman juga mempengaruhi kepekaan indera perasa. Pasalnya, jika indera penciuman tidak dapat menjalani tugasnya dengan baik, indera perasa pada lidah hanya dapat mendeteksi beberapa rasa saja. Pada intinya, apapun yang mengganggu proses tersebut berlangsung atau rusaknya sel-sel saraf yang mengirimkan sinyal informasi menuju otak akan menyebabkan hilangnya indera penciuman. Nah, mungkin cukup sekian kegiatan praktikum pada kali ini mengenai mata kuliah fisiologi hewan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah dan mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam kegiatan praktikum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next my video. Bye.